Hai teman-teman, perencanaan keuangan itu bukan cuma tentang uang loh, tapi tentang bagaimana kita memegang kendali hidup kita dan meraih mimpi-mimpi kita. Jangan sampai kita malah dikendalikan oleh uang. Banyak orang merasa keuangan itu rumit dan memusingkan. Mereka berpikir penghasilan mereka tidak cukup. Padahal, semua orang bisa sukses dalam hal keuangan loh. Caranya dimulai dengan membuat rencana. Rencana keuangan yang baik akan memberikan arahan yang jelas. Membantu kita memprioritaskan pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Entah itu untuk membeli rumah baru, liburan impian, atau masa pensiun yang nyaman. Kita bisa mencapai semua itu dengan perencanaan keuangan yang cerdas. Mulailah hari ini dan ubah hidupmu. Ambil langkah pertama menuju kebebasan finansial. Membuat anggaran adalah kunci utama dalam mengatur keuangan. Dengan membuat anggaran, kita jadi tahu kemana saja uang kita pergi dan memastikannya sesuai dengan tujuan kita. Langkah pertamanya adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Catat setiap rupiah yang kita peroleh dan keluarkan. Kita bisa menggunakan buku catatan, aplikasi, atau spreadsheet. Selanjutnya, kategorikan setiap pengeluaran kita. Ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan kita. Setelah memahami kebiasaan kita dalam mengeluarkan uang, kita bisa mulai membuat anggaran. Alokasikan pendapatan kita ke dalam beberapa kategori, seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, dan hiburan. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Ingat, anggaran adalah panduan, bukan batasan. Anggaran membantu kita membuat keputusan yang tepat tentang penggunaan uang. Tinjau dan sesuaikan anggaran secara berkala, sesuai kebutuhan. Tetap disiplin dan lihat bagaimana kondisi keuangan kita akan membaik. Investasi sangat penting untuk mengembangkan kekayaan kita. Investasi berarti membuat uang kita bekerja untuk kita. Mulailah dengan mempelajari dasar-dasar investasi. Pahami berbagai jenis aset investasi. Jelajahi pilihan seperti saham, obligasi, dan properti. Jangan lupa untuk melakukan diversifikasi investasi untuk mengelola risiko. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mulailah dengan jumlah kecil dan tingkatkan investasi secara bertahap. Pertimbangkan reksadana indeks dengan biaya rendah untuk pendekatan yang terdiversifikasi. Cari saran dari penasihat keuangan jika diperlukan. Ingat, investasi adalah permainan jangka panjang. Kesabaran dan konsistensi adalah kuncinya. Hindari keputusan impulsif berdasarkan fluktuasi pasar. Tetap ikuti perkembangan tren pasar, tetapi jangan mencoba untuk memprediksi pasar. Investasikan dengan bijak, dan saksikan uang kita tumbuh seiring waktu. Hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Kejadian tak terduga bisa terjadi pada siapa saja. Kondisi darurat seperti masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan mobil bisa mengacaukan keuangan. Dana darurat adalah jaring pengaman kita dalam menghadapi situasi tak terduga. Mulailah dengan menyisihkan sedikit uang setiap bulan. Usahakan untuk membangun dana darurat yang mencukupi kebutuhan hidup selama 3 hingga 6 bulan. Simpan dana darurat di rekening terpisah yang mudah diakses saat dibutuhkan. Jangan gunakan dana darurat untuk keperluan yang tidak mendesak. Isi kembali dana darurat setelah digunakan. Memiliki dana darurat memberikan ketenangan pikiran. Kita jadi siap menghadapi tantangan tak terduga tanpa mengganggu kondisi keuangan. Dana darurat memberikan keamanan dan stabilitas finansial. Bagian 5. Kesuksesan di kehidupan nyata, kekuatan perencanaan. Mari kita simak kisah Sarah, seorang profesional muda yang ambisius dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya, Sarah menghadapi masalah besar. Dia terlilit hutang dan tidak punya tabungan sama sekali. Menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan, Sarah pun memutuskan untuk mengambil kendali atas keuangannya. Langkah pertama yang diambilnya adalah membuat anggaran yang rinci dan mencatat setiap pengeluaran yang dia lakukan. Sarah mulai mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu dan menguranginya. Dia juga mulai menabung secara otomatis setiap bulan. Selain itu, Sarah memutuskan untuk berinvestasi pada reksadana indeks dengan biaya rendah, yang memungkinkan dia untuk membangun dana darurat. Dalam beberapa tahun, berkat disiplin dan perencanaan yang matang, Sarah berhasil terbebas dari hutang. Portofolio investasinya pun terus berkembang. Dengan keuangan yang lebih stabil, Sarah mampu membeli rumah pertamanya dan bahkan merencanakan liburan impiannya ke destinasi yang selalu dia idamkan.
Kisah Sarah benar-benar menunjukkan kekuatan transformatif dari perencanaan keuangan yang baik. Ini membuktikan bahwa siapapun, tidak peduli seberapa sulit situasi awalnya, bisa mencapai kesuksesan finansial dengan pendekatan yang tepat dan konsisten. Tidak pernah terlalu dini atau terlalu terlambat untuk mulai merencanakan masa depan. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Jadikan perjalanan Sarah sebagai inspirasi. Mulailah bangun kisah sukses finansialmu sendiri dengan perencanaan yang matang dan tindakan yang konsisten. Ingat, kesuksesan finansial adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Bagian 6. Hindari kesalahan umum, jebakan keuangan yang harus dihindari. Hindari pembelian impulsif. Berpikirlah sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita benar-benar membutuhkannya. Jangan terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Hiduplah sesuai kemampuan. Hindari hutang dengan bunga tinggi. Kartu kredit memang bisa membantu, tetapi gunakanlah dengan bijak. Bayar tagihan secara penuh dan tepat waktu. Jangan biarkan hutang mengendalikan hidup kita. Waspadai skema cepat kaya. Jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu memang tidak benar. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan finansial. Fokuslah untuk membangun fondasi keuangan yang kuat melalui penganggaran, menabung, dan berinvestasi. Carilah saran profesional saat dibutuhkan. Penasihat keuangan dapat memberikan panduan yang dipersonalisasi. Mereka dapat membantu kita membuat rencana yang sesuai dengan tujuan. Bagian 7. Langkah kecil, hasil besar, mulai sekarang. Mulailah dari hal kecil, jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus. Awali dengan satu langkah, seperti membuat anggaran atau menyiapkan dana darurat. Rayakan setiap kemajuan yang kita capai. Hargai setiap pencapaian kita. Ini akan membuat kita tetap termotivasi. Bersabarlah, kesuksesan finansial membutuhkan waktu dan usaha. Jangan berkecil hati jika kita tidak langsung melihat hasilnya. Tetaplah berkomitmen pada tujuan kita. Sesuaikan rencana sesuai kebutuhan. Hidup ini terus berubah. Begitu pula dengan rencana keuangan kita. Tinjau anggaran, investasi, dan tujuan kita secara berkala. Lakukan penyesuaian jika diperlukan. Ingat, perencanaan keuangan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nikmati prosesnya dan rayakan setiap keberhasilan di sepanjang jalan. Bagian 8. Perjalanan menuju kebebasan finansial. Setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang kebebasan finansial. Kebebasan finansial berarti memiliki keamanan finansial. Kebebasan finansial berarti memiliki OICN dan kesempatan. Kebebasan finansial berarti hidup sesuai keinginan kita. Bayangkan hidup bebas hutang. Bayangkan memiliki sumber daya finansial untuk mengejar minat dan bakat kita. Bayangkan bisa pensiun dengan nyaman. Itulah kekuatan kebebasan finansial. Ini bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tapi tentang memiliki kendali atas keuangan kita. Ini tentang memiliki ketenangan pikiran dan keamanan finansial. Mulailah perjalanan menuju kebebasan finansial hari ini. Kendalikan uang dan hidup kita. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai membangun masa depan keuangan yang lebih cerah. Bagian 9. Ambil tindakan hari ini. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk mulai merencanakan keuangan. Waktu yang tepat adalah sekarang. Ambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Buka rekening tabungan, buat anggaran, mulailah berinvestasi. Setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat dengan kebebasan finansial. Ingat, perencanaan keuangan bukanlah acara satu kali. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Tinjau keuangan kita secara teratur. Lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Tetaplah ikuti informasi tentang masalah keuangan. Carilah saran profesional jika diperlukan. Kendalikan masa depan keuangan kita. Mulailah merencanakan hari ini, dan jalani hidup yang aman dan sejahtera secara finansial.